pukul 3 pagi hingga sampai saat ini petang pukul 5 di Malaysia diguyur hujan cukup lumayan lebat, dan mudah-mudahan hujan ini membawa berkah dan tiada musibah apapun untuk sahabat-sahabatku yang mungkin saat ini kampungnya tengah ada banjir. Saya doakan mudah-mudahan banjir segera cepat surut. Apapun kita doakan yang terbaik buat untuk negara Malaysia, dijauhkan dari segala musibah apapun. Yuk mari kita aminkan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Semoga sehat selalu. Di video kali ini Bang Toha hanya ingin bercerita atau berbual saja tentang perbedaan iklim yang ada di Malaysia dan juga iklim yang ada di Indonesia. Video ini sekedar hanya ingin Bang Toha berbagi informasi. Jadi sahabat-sahabatku semua, jangan sedikit-sedikit berkomentar, wah kamu ini membanding-bandingkan, wah kamu ini membanding-bandingkan negara kamu, dasar penjilat, dasar bla 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 bla, dan lain sebagainya. Padahal setiap saya membuat video, saya sudah terangkan bahwa konten saya ini bercerita tentang kehidupan suasana yang ada di Malaysia. Dan saat ini di Malaysia tengah dilanda hujan hampir semalaman. Tapi kalau di kampung saya berbeda lagi. Sampai saat ini hujan turun hanya sikit-sikit saja. Kemarin ramai yang bertanya, Bang, kalau istrinya Bang Toha tinggal merantau bekerja di Malaysia lagi, istrinya di rumah ngapain? Saat ini istri tengah membuat sumur. Kalau di Malaysia, saya ini belum pernah ya melihat sumur. Jadi untuk sahabat-sahabatku yang tinggal di Malaysia, apakah dulu-dulunya di Malaysia itu juga ada sumur? Coba tulis di kolom komentar. Sebab selama saya bekerja di sini puluhan tahun lah, saya tidak pernah ya di kampung melihat sebuah sumur. Tapi kalau di kampungnya saya, hampir rata-rata warganya memiliki sumur. Apakah memang di Malaysia dari dulu hingga sekarang tak ada sumur ya? Saya pun juga agak itu ya, dibuat kebingungan. Tapi kalau untuk perairan buat kebutuhan sehari-hari di Malaysia, itu dia sudah ada air ya, namanya SAJ. Kalau di Johor disebut SAJ, saluran air Johor ya kalau tak silap. Jadi air tersebut daripada sungai kemudian diproses sehingga menjadi bersih dan dialirkan ke rumah-rumah para warga. Tapi kalau untuk di Indonesia, di kampung saya, kalau mau cukup bekalan air yang banyak buat satu keluarga, ya harus buat sumur. Kalaupun kita mengambil air daripada sumur yang sudah disalurkan ke banyak warga, itu pun tidak cukup. Jadi di kampung saya ini ada sebuah sumur yang cukup besar, kemudian airnya dialirkan untuk para warga-warga lainnya. Kalau musim kemarau seperti ini, itu susah sahabatku untuk dapatkan air. Bahkan istrinya Bang Toha kadang-kadang sampai larut tengah malam menunggu air keluar pun tak dapat. Mau tidak mau ya akhirnya saya pun juga harus membuat sumur sendiri. Alhamdulillah dapat gajian 1 bulan dan alhamdulillah ada rezeki sedikit lah. Akhirnya pun saya putuskan uang tersebut untuk membuat sumur. Karena kalau tidak buat sumur, tentunya keluarga di rumah pun juga agak kesulitan air. Kemarin telepon istri saya curhat, Bang, kalau kamu nggak buat sumur, ini bagaimana lagi? Saya sudah lelah, saya sudah penat. Kalau hampir tiap malam tunggu air, tapi tak dapat-dapat. Jadi untuk sahabatku yang daripada Malaysia, bersyukurlah. Iklim di Malaysia ini mudah hujan. Maaf sahabatku semua, pindah tempat lagi ya. Sebab anak kucingnya Bang Toha itu tadi tengah ngeong, padahal sudah dibagi makan. Tapi entah kemana maknya, sebab tengah ditinggal maknya. Dan kali ini saya akan melanjutkan cerita pasal iklim yang ada di Malaysia. Jadi untuk sahabat-sahabatku semua yang tinggal di Malaysia, cukup bersyukur dan cukup sangat-sangat beruntung. Di Malaysia ini iklimnya mudah hujan.
sebuah keuntungan besar jika negara yang iklimnya mudah hujan. Sebab kalau mau tanam sayur-sayuran itu pun juga cepat tumbuh, tidak perlu kesusahan cari air. Kalau mau tanam pokok buah-buahan itu pun juga cepat tumbuh subur. Kalau mau tanam aneka jenis tanaman-tanaman lainnya juga sangat mudah. Sebab air ini nomor satu. Tapi apabila kita dilanda musim kekeringan, sulit hujan, tentunya banyak sekali faktor kekurangannya. Kalau mau tanam sayur pun juga kesulitan mau cari air. Kalau mau tanam tumbuhan apapun, kalau tidak ada air tentunya juga sangat kesulitan mau tumbuh besar. Dan alhamdulillah untuk saat ini di kampung saya walaupun tidak hujan lebat, tapi sudah bermula hujan sikit-sikit. Walaupun sudah bermula hujan, saya pun juga harus tetap membuat sumur. Karena sumur itu merupakan salah satu hal yang penting buat warga yang ada di kampung saya. Karena kalau tanpa sumur, untuk cari air pun juga amat sangat kesulitan jika musim kekeringan. Dan kalau sudah punya sumur, belum tentu kebutuhan air kita itu bisa tercukupi ya. Jadi kalau di kampungnya Bang Toha ini, apabila sudah punya sumur, belum tentu kebutuhan air tercukupi. Tergantung. Kalau musim kemaraunya pendek, insya Allah kebutuhan air tercukupi. Tapi kalau musim kemaraunya panjang, ya sama saja. Mata airnya pun tiada air yang mengalir. Jadi untuk sahabat-sahabatku, cukup bertuahlah yang tinggal di Malaysia, karena dari segi air itu tidak pernah kekurangan. Dan di Malaysia ini jarang banget ya musim kekeringan. Selama saya tinggal dan bekerja di Malaysia itu jarang banget. Kalaupun kekeringan paling-paling pun 2 minggu itu pun masih ada air. Kalau paling lama 3 minggu, bahkan tidak sampai 1 bulan. Jadi video ini hanya sebatas perkongsian saja tentang informasi perbedaan iklim yang ada di Malaysia dan juga di Indonesia di kampung saya. Harap-harap sahabatku semua jangan sikit-sikit, wah kamu membanding-bandingkan, wah kamu jelek-jelekkan negara kamu sendiri. Bukan begitu sahabatku semua. Di edisi video kali ini saya hanya ingin bercerita tentang suasana iklim yang ada di Malaysia, suasana iklim yang ada di Malaysia dan juga di Indonesia. Dan saya juga berbagi informasi ya, bahwa kalau di Malaysia itu hampir tidak ada sumur, dan saya pun juga tidak pernah menemukan sumur di Malaysia. Tapi kalau di kampung saya hampir setiap rumah ada sumurnya. Itulah perbedaannya antara Indonesia dan Malaysia. Cukup sampai di sini dulu videonya. Semoga sahabatku juga bisa terhibur dengan konten saya ini dan juga bisa mendapatkan informasi. Kiranya suka dengan kontennya Bang Toha Channel, silakan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua. Kemarin ramai yang bertanya, Bang, istrinya ngapain kalau ditinggal di rumah? Sudah saya jawab di video ini. Bang, Mbak Lisa kemana? Mbak Lisa ya masih sibuk cari air. Insya Allah nanti kalau ada waktu saya akan coba untuk membuat konten video bersama Mbak Lisa dan juga istri saya, dan akan saya tayangkan di channel saya ini. Oke, cukup sekian buat sahabatku semua. Semoga untuk video ini para sahabat-sahabatku semua bisa mendapatkan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sikit-sikit itu ya. Wah, dasar kamu penjilat, pengkhianat. Stop berkomentar yang negatif.